Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo Tani, kembali lagi bersama saya di channel Petani 500 MDPL. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu asam amino, apa saja manfaat asam amino untuk tanaman, dan bagaimana cara membuat pupuk organik asam amino. Namun sebelum kita masuk pada inti pembahasannya, terlebih dahulu silahkan Bolo Tani tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke Bolo Tani, agar tidak kelamaan, mari kita simak tayangan berikut ini yang menjelaskan tentang apa itu asam amino dan berbagai macam manfaat dari asam amino. Dan di akhir video ini nanti akan ada cara pembuatan pupuk asam amino ya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Silakan. Bolo Tani, asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme, sehingga menjadi molekul-molekul kecil yang menjadi bahan dasar proses biosintesis. Sebenarnya, semua tanaman mampu membuat asam amino sendiri jika tersedia unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan juga nitrogen. Tetapi dalam prosesnya, tanaman harus mengeluarkan energi untuk bisa menghasilkan asam amino. Maka dari itu, pemberian asam amino perlu kita lakukan untuk menghemat energi tanaman, sehingga energi tanaman bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Asam amino mempunyai banyak sekali manfaat untuk tanaman kita. Berikut adalah beberapa manfaat daripada asam amino. Manfaat asam amino yang pertama, mampu meningkatkan kandungan klorofil, sehingga tanaman lebih mudah menyerap cahaya matahari yang nantinya digunakan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, stomata terbuka lebih lama. Fungsi stomata adalah menyerap karbon dioksida, yang mana karbon dioksida ini adalah salah satu komponen penting untuk proses fotosintesis tanaman. Tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida dengan baik akan memberikan dampak positif pada keberlangsungan fotosintesis, sehingga hasil dari fotosintesis ini akan menjadi makanan bagi tanaman itu sendiri. Dan tanaman yang memiliki cadangan makanan yang cukup akan tumbuh dan berproduksi dengan sempurna. Yang ketiga, anti-stres. Stres pada tanaman bisa terjadi akibat cuaca ekstrim atau pasca pindah tanam. Pemberian pupuk asam amino pada masa-masa seperti ini sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman, sehingga tanaman tidak akan mengalami kerdil atau bahkan mati. Keempat, pulihkan tanaman yang sakit. Tanaman yang sakit akan mengalami defisiensi energi. Dengan memberikan pupuk asam amino bersamaan atau setelah pemberian pestisida untuk mengobati tanaman yang sakit, akan memberikan energi baru pada tanaman, sehingga tanaman akan lebih cepat pulih dan subur. Yang kelima, menumbuhkan tunas baru. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, pemberian pupuk asam amino melalui daun satu kali aplikasi saja ternyata mampu menumbuhkan tunas baru pada cabai. Nah, bagi bolo tani yang ingin tanamannya rimbun, maka bisa menyemprotkan pupuk asam amino ini secara rutin. Yang keenam, pengganti pupuk NPK. Asam amino sering disebut sebagai pengganti pupuk NPK yang sempurna, karena sebenarnya pupuk NPK hanya sebagai katalis untuk menghasilkan asam amino yang akhirnya akan dimanfaatkan tanaman. Jadi, pemberian asam amino secara langsung akan lebih cepat bereaksi kepada tanaman. Yang ketujuh, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen. Asam amino membantu dalam proses fotosintesis secara sempurna, dan hasil dari fotosintesis tersebut akan disalurkan ke seluruh jaringan tanaman, sehingga tanaman menyerap makanan yang ada, yang menjadi energi bagi tanaman untuk menghasilkan buah yang maksimal, lebat, dan bagus. Oke bolo tani, setelah kita mengetahui berbagai macam manfaat asam amino, mari kita membuat pupuk asam amino agar pengeluaran kita untuk membeli pupuk itu bisa ditekan,
dan tanaman kita bisa tumbuh dengan subur, sehat, dan berbuah lebat. Untuk membuat pupuk asam amino, bahan dasarnya adalah bahan yang mengandung protein tinggi. Bisa menggunakan telur, daging, maupun kacang-kacangan. Nah, di sini saya menggunakan bahan dasar telur ya Bolo Tani. Boleh telur ayam, telur bebek, atau telur yang lain. Nah, untuk bahan-bahan dan peralatannya di sini ada telur ya Bolo Tani. Telur 1 butir ini merupakan bahan dasar dari pupuk asam amino karena telur ini mengandung protein yang lumayan tinggi. Kemudian ada penyedap rasa atau micin. Ini saya menggunakan kemasan yang kecil. Ini nanti saya gunakan hanya setengahnya saja. Kemudian bahan selanjutnya ada gula ya. Baik bisa gula putih, gula merah, ataupun molase juga bisa. Di sini saya menggunakan gula putih 1 sendok makan teh. Dan bahan selanjutnya ada IM4 sebagai bakteri pengurainya. Kemudian ada ini air kelapa sebagai pengencer. Atau kalau nggak ada, Bolo Tani bisa memakai air cucian beras untuk menambah nutrisi daripada pupuk asam amino ini nanti. Kemudian ada air sedikit ya Bolo Tani. Ini nanti untuk mengencerkan gula dan itu IM4-nya. Nah, untuk peralatannya kita gunakan botol. Ya, botol ini nanti untuk mewadahi pupuk yang kita buat. Kemudian sendok untuk mengaduk telur. Dan juga ini mangkuk atau wadah untuk mengaduk telur. Kemudian kita siapkan corong juga untuk menaruh air kelapa ini ke dalam botol nanti ya Bolo Tani. Oke. Setelah kita tahu apa saja bahan dan alatnya, mari kita lakukan proses pembuatan pupuk asam amino ini. Langkah yang pertama, kita pecahkan telurnya. Kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur rata antara kuning dan putih telur ini. Kita aduk sampai benar-benar tercampur ya Bolo Tani. Kemudian kita masukkan micin. Micin ini juga sangat bagus ya Bolo Tani untuk penyubur tanaman. Tetapi penggunaan micin jangan terlalu banyak. Kita aduk lagi. Oke, setelah telur dan micin kita aduk merata, sekarang kita encerkan gulanya terlebih dahulu. Ini menggunakan air biasa. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan IM4. Di sini saya menggunakan 1 tutup botol saja ya.
Kemudian campuran IM4 dan gula ini kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit agar mikroorganismenya benar-benar aktif. Sambil menunggu mikroorganismenya aktif, kita bisa mengaduk telurnya lagi ya bolo tani, agar benar-benar tercampur merata. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan ini air kelapanya ke dalam botol ini, setengah saja ya bolo tani. Nah, untuk air kelapa ini totalnya sekitar 1 liter ya bolo tani. Kita masukkan setengah saja. Kemudian kita masukkan adonan telur tadi. Kita masukkan semuanya. Dan kita masukkan larutan IM4. Ini tadi sudah 15 menit ya bolo tani. Kita masukkan. Oke, semua bahan sudah kita masukkan, kemudian kita tutup seperti ini dan kita kocok-kocok agar tercampur. Oke bolo tani, kalau semuanya sudah kita proses seperti ini, kemudian ini kita simpan di tempat yang gelap, kering, tidak terkena cahaya matahari ya. Dan proses dari fermentasi pupuk asam amino ini sekitar 1 minggu ya bolo tani. Sebenarnya ini 24 jam sudah bisa kita pakai, tapi untuk hasil yang lebih bagus itu sekitar 1 minggu ya bolo tani. Nanti kalau sudah 1 minggu bisa bolo tani aplikasikan ke tanaman bolo tani. Untuk pupuk asam amino yang kita buat ini kita selama proses fermentasi ini setiap sehari sekali kita buka tutup botol ini ya bolo tani. Kita buka pelan-pelan untuk mengeluarkan gas yang ada dalam botol ini dari proses fermentasinya. Karena kalau tidak kita buka nanti botol ini bisa meledak ya bolo tani. Kemudian untuk cara aplikasi dari pupuk asam amino yang kita buat tadi. Aplikasi bisa dengan 2 cara, yaitu dengan cara semprot maupun dengan cara kocor ya bolo tani. Untuk dosis semprot itu 1:50. Artinya untuk 1 liter air, untuk 1 liter pupuk asam amino ini bisa kita campur dengan 50 liter air. Kemudian kalau untuk kocor itu dosisnya 1:30. Artinya 1 liter pupuk asam amino itu bisa untuk 30 liter air. Kemudian untuk waktu aplikasi, bolo tani bisa mengaplikasikan pupuk asam amino ini pada waktu pagi atau sore hari ya bolo tani. Dan pupuk asam amino ini bisa kita aplikasikan atau kita pupukkan ke tanaman kita dengan interval yaitu 1-2 minggu sekali. Nah, manfaat yang paling besar dari pemupukan asam amino lewat daun itu adalah membuka stomata daun lebih lama. Artinya ketika daun itu stomatanya terbuka lebih lama, daun bisa menyerap unsur hara yang ada di sekitar itu dengan maksimal. Kemudian kalau bolo tani mengaplikasikan asam amino ini lewat tanah atau dengan sistem kocor itu akan bisa membantu menumbuhkan
mikroorganisme yang sangat bermanfaat bagi tanah dan juga tanaman kita ya Bolo Tani. Oke Bolo Tani, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai petani ya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kita petani agar mereka juga tahu apa itu manfaat asam amino dan mereka juga bisa membuat pupuk organik asam amino sendiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Insya Allah di kesempatan lain kita akan membuat pupuk asam amino lagi dengan bahan dasar ikan ya Bolo Tani. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.